الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Yang saya hormati pengurus atau ketua takmir Masjid Al-Furqan serta para jamaah sekalian yang berbahagia. Marilah pada malam ini kita kaji kembali tentang gerakan sholat menurut himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah Pusat. Jadi kalau kita ini bermuhammadiyah harus kita pelajari HPT. Itu kitab yang tidak bisa dirubah. Itu ulama besar sedunia dikumpulkan jadi satu untuk memilah dan memilih mana hadis yang paling sahih, mana yang sahih, mana yang hasan, dan mana yang paling dhaif. Untuk merubah yang sudah diputuskan itu tidak sendirian. Itu mengundang ulama sedunia. Tidak semudah itu. Makanya sekarang ada HBT yang ketiga itu. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103. Fa idza qudiyatus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala dzunubihim fa idza atma'nantum fa'aqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, ya, mengingat dan menyebut asma Allah, baik kita dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, ya, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Aman itu banyak pengertiannya. Posisinya bukan musafir, posisinya bukan sakit. Kata anak sekarang enjoy. Dikerjakan sesuai dengan ketentuan ulama kita di kitab HPT jilid 1 dan jilid 2 maupun jilid yang ketiga. Karena saya berkali-kali, ujungnya itu sholat, semua amal ibadah diterima oleh Allah. Kalau sholat kita itu betul, semuanya ikut betul. Tapi kalau sholat kita ini gerakannya kurang benar, semua amalannya juga kurang benar. Maka kita diwajibkan untuk belajar dan belajar. Saya bukan guru panjenengan. Kebetulan saya ditunjuk oleh Pak Un untuk menjelaskan tentang HPT, cuma masalah sholat. Ya, tidak pernah kita ini merasa pintar. Kalau kita belajar, semakin haus kita ini untuk belajar. Jadi kalau kita ini belajar tidak merasa haus, itu berarti niatnya kurang ikhlas. Selalu kita pelajari dan selalu kita pelajari sampai kepada titik yang ditetapkan oleh Nabi. Kata Allah, waktunya sholat itu sudah Allah tentukan, tidak bisa dirubah.
Sekarang maghribnya jam 5 lebih 29 menit. Saya terlambat karena dari macet, ada Satpol PP, ada polisi itu. Nggak tahu ada apa itu. Jam 5.20 masih di mer saya tadi. Tapi alhamdulillah sampai di depan itu sudah jam 5.30, berarti sudah adzan. Alhamdulillah bisa bertemu dengan jamaah sekalian. Hadirin yang berbahagia, itu kaitannya dengan sholat. Allah berfirman surat Al-Imran ayat 31 sebagai landasannya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Pijakan kita dengan Quran. Jadi kalau kita ingin dicinta, disayang oleh Allah, harus mengikuti apa yang jadi maunya Allah dan Rasulnya. Allah lebih sayang dan Allah mengampuni kita dunia sampai akhirat. Hadis dari Talha bin Ubaidillah bahwa ada seorang laki-laki penduduk Najd yang kusut rambut kepalanya datang kepada Rasulullah menanyakan tentang Islam. Ma yaqulu hatta dana fa idza huwa yas'alu anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu salawati fil yaumi wal laili. Faqala hal ala ghairuha? Qala la ila an tatawwa. Al hadis muttafaqun alaih. Artinya apa yang dikatakan sehingga setelah dekat rupanya orang tadi menanyakan tentang Islam. Maka sabda Nabi, orang Islam itu harus sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi kalau ukurannya orang Islam itu harus sholat 5 kali sehari semalam. Mendak sholat subuh berarti bukan orang Islam. Harus 5 kali itu. Kata Nabi, tidak, kecuali kamu hendak sholat bertatawulah atau sholat sunnah. Jadi sholat wajib dan sholat sunnah. Habis sebelum maghrib, sebelum adzan, itu tidak ada pun sholat. Karena hadis la sholata ba'dal asri, tidak ada sholat setelah asar, termasuk tahiyatul masjid. Ini di Sahih Muslim ada. Bagaimana kalau orang meninggal dunia pas asar? Mencari orang yang belum sholat asar. Kalau tidak ada, terpaksa kita kubur setelah maghrib karena waktunya pendek. Kalau tidak paham, jadi masalah. Makanya perlu ngaji. Ya, sholat apapun tidak boleh kata Nabi habis asar. Sholat apapun. La sholata ba'dal asri. Ini hadisnya sahih. Makanya kejadian saya waktu habis sholat asar, Ustaz tolong disolati. Mohon maaf saja sholat asar. Silakan yang belum sholat. Itu namanya fa'atakum. Nah, wa ma'atakum fahuduhu wa manahakum anhu fantahu. Surat 20. Surat 59 ayat yang ke-7. Apa-apa yang ada dari Allah dan Rasulnya kita ambil. Yang tidak pernah Nabi kerjakan kita buang jauh-jauh. Karena masalah sholat rawan, Pak, mohon maaf, rawan. Yang ada sholat qobliyah cuma duhur sama
subuh. Yang ba'da sholat hanya duhur, maghrib dan isya. Hati-hati itu. Tidak ada qobliyah maghrib, tidak ada. Tidak ada qobliyah isya, tidak ada. Tak cari, tidak saya temukan itu. Tapi ba'da maghrib, ba'da isya ada. Sebelum subuh itu ada. Habis subuh tidak ada sholat apa-apa. Kalau tidak ngaji tidak bisa, Pak. Gosip bangkui panjenengan. Tidak. Saya punya kitab namanya HPT. Ya. Jadi yang ada sholat qobliyah ba'diyah hanya duhur, qobliyah ba'diyah. Asar tidak ada qobliyah. Maghrib tidak ada qobliyah, ba'diyah aja. Isya tidak ada qobliyah, yang ada hanya ba'diyah. Subuh qobliyah ada. Itu. Ya, jadi. Lanjut. Nabi mengatakan dari hadis Malik bin Huwairits, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian, kata Nabi, sebagaimana saya sholat. Ya, jadi sholatnya kata Nabi seperti aku sebagaimana saya sholat. Ya, Malik bin Huwairits ini anak muda, Islam bersama Nabi di Mekah. Sedangkan Abi Hurairah itu ada hadisnya namanya Bulughul Maram itu. Abi Hurairah masuk Islam usia 58 tahun. Nabi usianya 56 tahun. Baru Islam deh. Makanya sujudnya Nabi masih muda, bukan tangan dulu yang turun, tetapi lutut. Itu hadisnya Malik bin Huwairits. Karena masuk Islamnya itu bersama para sahabat di kota Madinah, kota Mekah. Sedangkan Abu Hurairah masuk Islam di kota Madinah, usianya 58 tahun. Dia nginceng Nabi kalau sholat, tangan dulu baru lutut. Mengapa? Nabi sudah sering sakit-sakitan, makanya tangan dulu baru lutut. Lu apakah sahih hadisnya? Mosok sing enom melok sing tua. Itu para jamaah jangan salah paham. Sama-sama sahih. Kalau kita masih muda, lutut dulu baru tangan. Kalau tidak kuat, tangan dulu baru lutut. Ya, itu. Itu banyak pertentangan itu. Silakan. Antara Abu Hurairah dengan Haris, itu dulu mana? Dulu Haris. Makanya orang yang jadi imam harus pertama kali yang masuk Islam dulu kriterianya. Harus banyak hafid Quran dulu. Dan tahu tata cara gerakan sholat secara imam. Dan tahu kondisi jamaah sholat. Ternyata gitu Ustaz ya, iya. Ada 12 item itu syarat jadi imam itu. Nanti kapan-kapan saya jelaskan itu. Ya. Ini sallu kama ra'aitumuni usolli. Hadisnya Bukhari. Salatlah kalian semuanya sebagaimana kau melihat saya melaksanakan sholat. Ya, kita mulai. Cara sholat wajib. Kita lihat di sana. Ini sedekapnya seperti itu. Antara dada dan perut. Bukan begini. Bukan begini, tetapi begini.
Satu, bila kamu hendak sholat, bacalah Allahu Akbar. Nah, bacaan sholat Allahu Akbar itu sebelum kita sedekap atau sebelum kita atau sudah sedekap? Hadisnya banyak para jamaah. Kalau saya jelaskan tidak sampai nanti, tidak mari-mari nanti hanya takbir itu. Ada takbirnya begini, ada begini, ada begini, macam-macam. Tapi ulama tarjih memakai hadis yang paling sahih. Ya. Itu. Mengangkat kedua belah tanganmu sejurus bahumu pada daun telingamu. Ini loh. Bukan begini. Ini bukan begini. Kalau tidak terbiasa emang sulit, Pak. Makanya kita harus belajar. Karena sholat ini kuncinya surga. Kalau sholatnya kurang benar, jangan terima setelah amal kita. Zakatnya, puasanya, hajinya jangan terima oleh Allah. Makanya seperti yang saya katakan tadi, antara dada dan perut. Lalu letakkan tangan kananmu pada punggung telapak tangan kirimu di atas dadamu. Artinya antara dada dengan perut. Megang pergelangan tangan. Pandangan melihat arah sujud. Kalau tidak seperti ini, moga kita pelajari kembali. Ini yang saya ambil hadis APT. Ya. Tidak boleh meletakkan di bawah. Banyak kan harus sholat gini. Allahu Akbar. Hanya itu. Tapi saya tidak menyalahkan. Ketika di Mekah Madinah banyak seperti itu. Ya, yang sudah pernah umrah, yang sudah pernah haji, bermacam-macam takbir, bermacam-macam sedekap. Tapi Muhammadiyah memilih yang terbaik dan hadisnya juga yang terbaik. Memang sulit. Ada gerakan. Itu cara takbir sholat kita. Apakah Allah Akbar sebelum kita diletakkan di tangan kanan atas tangan kiri atau bersama? Tarjih mengatakan Allahu Akbar baru begini. Barnya di sini. Allahu Akbar. Ada artinya Pak, Allah Akbar ada. Saya tidak menyalahkan. Tapi Muhammadiyah memakai yang paling sahih. Itu. Ini aja pertengahan luar biasa di Muhammadiyah. Ya. Ada 17 takbir. Ada. Tapi Muhammadiyah milih yang paling baik. Tidak ngawur. Jadi kalau ada orang HPT ngawur, berarti dia tidak pernah belajar HPT. Mohon maaf, di rumah banyak kitab saya. Tak cari, oh ternyata betul. Memang tidak salahkan. Allahu Akbar tidak salahkan, memang ada di sini. Tapi tidak dipakai oleh HPT. Baru Allahu Akbar, baru begini. Jadi barnya itu ketika dua telapak tangan menghadap arah kiblat. Allahu Akbar. Lalu begini. Ya, jangan seperti itu. Ya tolong belajar. Saya tidak menyalahkan karena ilmunya sampai di situ. Saya tidak menyalahkan. Wong saudara saya aja dari Nahdien, tidak saya salahkan. Kalau dia bertanya baru tak jawab. Saya ini saudaranya banyak di sini.
Ya saya salahkan. Baru dia tanya, tak tunjukkan kitabnya, hadisnya, ini loh. Baru gitu. Ini takbir. Rukuk. Kemudian angkatlah kedua belah tanganmu seperti dalam takbir permulaan. Lalu rukuklah dengan bertakbir Allahu Akbar. Ya. Jadi bar itu sudah di lutut kedua telapak tangan kita. Lalu rukuklah dengan bertakbir seraya melempangkan, meratakan punggungmu dengan lehermu, memegang kedua lututmu dengan dua belah tanganmu, megang lutut lurus seperti itu, tidak bengkok, tangan lurus, tidak boleh bengkok kecuali yang kena udur. Mungkin tangannya itu kena kelindes ban, kita potong, tidak masalah. Saya katakan tadi dalam keadaan aman sholat. Tidak usah terburu-buru sholat itu. Ya, Nabi itu sholat tahajud mulai jam 7 sampai subuh. Jenengan tarawih rong jam di kesemutan sopo si imami. Sama ibu-ibu tidak usah sembahyang Al-Qur'an, membaca surat panjang. Ya lain antara Nabi dan kita lain, menyusahkan jamaah. Mana tadi katakan? Jadi imam itu harus tahu posisi keadaan makmum. Tidak asal antar kromo aja. Jadi kalau saya itu ngimami tarawih, Ustadz tolong yang pendek-pendek Ustadz, karena banyak purnawirawan dari TNI Angkatan Laut maupun Angkatan Darat. Ya 2 ayat, 3 ayat itu aja bis. Enak ya Ustadz ini ya, cepat ya, sudah. Tapi sholat sendiri, enggak. Sholat sendiri, saya kadang-kadang Al-Baqarah sampai 1 sampai ayat 30. Lalu Nabi sholat tahajud 1 rakaat 286 ayat. Sahabat pernah ikut, enggak kuat sahabat. Enggak kuat sahabat. Rakaat yang kedua Ali Imran 1 sampai 200 ayat. Enggak kuat sahabat. Hanya mundur. Nah, beda antara Nabi dengan kita, beda. Sampai Aisyah itu bertanya, mengapa ya Rasulullah dijamin surga tapi sholatnya kok lama amat, dari jam 7 malam sampai menjelang subuh. Nangis Aisyah itu. Sampai kan maksum dijamin surga. Kata Aisyah, apa jawaban Nabi? Innahu kana abdan syakura. Surat Al-Isra ayat 2. Apakah yang tidak merasa bersyukur kalau saya dijamin surga? Jenengan jamin surga, tidak sholat aja. Ya, cukup sholat isya aja mereka boleh. Nabi enggak. Itu. Rukuknya lurus seperti siku-siku. Kecuali ada udzur. Tidak terbiasa para jamaah itu sulit. Sampai di Mekah itu bermacam-macam rukuk itu. Lurus seperti siku. Bangkit dari rukuk seperti tadi takbir. Kemudian angkatlah kepala untuk i'tidal dengan mengangkat kedua belah tanganmu seperti dalam takbiratul ihram, dan berdoalah sami Allahu liman hamidah
Bila sudah lurus, berdiri tegak lurus. Jadi bacaan Sami Allahu liman hamidah itu para jamaah ketika bangkit di ruku. Sami Allahu liman hamidah, berdiri lagi tegak, baru turun. Seperti takbir yang pertama tadi, ikhram tadi. Hadisnya banyak. Nah ya, saya masukkan, kita baca hadisnya nanti, tidak selesai nanti. Sudah lurus, tegak lurus, berdiri berdoalah. Rabbana walakal hamdu. Ditambah lagi, hamdan kasiron, thayyiban, mubarakan fi. Boleh sampai di sini, boleh dilanjut. Tapi saya tak lanjut. Hamdan kasiron, thayyiban, mubarakan fi. Boleh sampai sini Ustaz? Monggo. Monggo. Tapi yang paling sahih hadisnya dilanjut hamdan kasiron, thayyiban, mubarakan fi. Jadi bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, turun. Rabbana lakal hamd. Langsung ini posisi tangan bangun dari ruku. Ustadz, saya pernah melihat dari ruku ini lagi ada kan? Muhammadiyah dan memakai itu. Jadi kembali seperti semula itu ketika kita mau takbir. Loh, itu salah, nggak boleh salah menyalahkan, nggak boleh. Wis delokno ae. Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya salat. Lurus ini. Ya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana hamdu, hamdan katsiran tadi, thayyiban barakan fi. Jadi doa ini ketika tangan diangkat, setelah turun baru Rabbana walakal hamdu, thayyiban mubarakan, hamdan katsiran, thayyiban mubarakan fi. Jadi baca doa ini ketika tangan sudah turun. Yaitu. Ya. Lanjut. Nah, ini yang saya katakan. Mau sujud meletakkan lutut dulu, baru telapak tangan ke lantai. Ini hadisnya Malik bin Hawarits. Karena beliau hafal hadis ketika masih muda. Sampai ke Madinah. Tapi Abu Hurairah masuk Islam ketika Nabi usia 56 tahun. Kurang 7 tahun Nabi wafat. Sehingga Nabi badannya sakit-sakitan. Apakah boleh? Boleh. Masa si ngenom seperti apa namanya anak muda apa orang tua. Jadi Nabi itu masih kuat, lutut dulu baru tangan. Kalau sakit sampean boleh tangan dulu baru lutut boleh. Dalam posisi darurat. Ya itu. Lanjut. Ini ketika ruku, ketika sujud. Mohon maaf, tidak merapat.
Kalau merapat itu hadis lain. Tapi Muhammadiyah tidak pakai hadis itu. Saya tidak menyalahkan yang merapat kakinya di belakang. Tapi banyak teman-teman kita seperti itu. Berarti ilmunya belum sampai ke sana. Jangan menyalahkan panjenengan. Tidak boleh menyalahkan. Itu posisi ruku, sujud. Lurus. Ya. Lalu sujudlah dengan bertakbir Allahu Akbar. Letakkan kedua lututmu dan jari kakimu di atas tanah. Lalu kedua tanganmu, kemudian dahi dan hidungmu dengan menghadapkan ujung jari kakimu ke arah kiblat serta merenggangkan tanganmu daripada kedua lambungmu dengan mengangkat sikumu. Renggang. Kalau saya menjepit, lambung itu ikut menjepit. Harus renggang kaki. Tidak terlalu renggang, tidak terlalu sempit. Sesuai dengan kemampuan kaki panjenengan. Nah, kalau ada yang merapat, saya lihat, ya berarti ilmunya masih bersama. Saya punya hadisnya itu. Saya tidak menyalahkan. Baru kalau dia tanya, tak suruh baca sendiri kitabnya. Tapi Muhammadiyah tidak pakai itu. Karena hadisnya lemah. Ada perawi yang terputus. Itu. Lanjut. Ya itu. Kakinya seperti ini. Belakang. Terlekuk. Lalu angkatlah kepalamu dengan bertakbir Allahu Akbar. Dan duduklah dengan tenang. Bersujud Allahu Akbar berarti ketika kita duduk sudah berakhir. Baru makmum bar. Tapi sementara ini saya lihat imam belum bar sampai sudah dulu. Bahaya, nanti kena hari kiamat sampai kepalanya diganti dengan kepala keledai nanti. Lebih baik lambat daripada mendahului imam. Ya. Banyak imam seperti itu Pak. Saya tidak menyalahkan. Karena dia itu masih belum belajar. Bahkan imam di tempat saya pun juga seperti itu makmumnya. Namanya orang tua. Kadang dikandani yang ngomel-ngomel. Biar kau ini iki. Repot. Kalau dia biar kau ini iki, repot saya. Biar kau ini iki harus ada alasan. Ini hadisnya. Tidak ada alasan, hanya bapak mulanya ini biar Pak. Tapi sudah bisa ngomong. Baru ada hadisnya, saya ikuti. Ada 7 hadis Pak, duduk di antara 2 sujud ini. Ada yang merapat begini. Ada kan? Ada. Tidak salah. Tapi Muhammadiyah memakai ini. Yang kiri dilunggui, yang ini melekuk. Lanjut. Nah seperti ini. Setelah selesai dari sujud kedua kalinya, maka duduklah di atas kaki kirimu dan tumpukan kaki kananmu serta meletakkan kedua tanganmu di atas kedua lututmu. Julurkan jari-jari tangan jarimu, sedang tangan kananmu memegang jari telingking, jari manis, jari tengah, dan mengacungkan jari telunjuk serta sentuhlah ibu jari tengah. Angka 5. Bukan begini, tadi begini. Seperti angka 5 ini. Kalau tidak terbiasa tidak bisa.
Gerakannya sih, belum doanya. Ya. Salam ketika sholat seperti ini. Noleh kanan sudah telunjuk diturunkan. Ini masuk. Tegak lurus, jangan bengkong. Ada kan? Kalau duduk tawaruk itu bengkong begini. Nah, kalau sudah tua tidak apa-apa. Tapi kalau biasa mulai kecil, insya Allah tidak bengkong. Nah, saya belajar HPT ini Pak, usia mahasiswa saya. Saya paling mokong kalau tanya itu sama Pak Dul Wasiani, paling mokong. Beliau itu guru saya, ahli perbandingan agama itu. Saya tanya sampai debat. Endingnya ya seperti ini. Itu. Ya. Ya itu. Siapa yang mau tanya, monggo. Iya. Apa hukumnya bagi imam yang saat mengalami sholatnya juga sekali, seperti saat kita berdiri setelah itu, Terus? Tapi posisi sudah sujud. Nah kita sebagai makmum mau sujud belum sampai, dia sudah takbir sujud. Ah, itu masalahnya yang saya katakan. Jadi kita sempat baca doa-doa dalam. Ya ikuti aja, nggak apa-apa. Tidak ada hukum. Tapi yang dosa imam, bukan makmum. Enak jadi makmum itu. Dosanya makmum ditanggung imam kalau salah imamnya. Sampai tidak ikut nanggung. Tidak usah langsung ikut aja. Iya. Apa? Qobliyah sunat, ya, nggak ada qobliyah sunat. Yang ada adalah sholat menunggu waktu nanti berkali-kali pun tidak. Nggak ada qobliyah. Yang ada adalah masjid terus sholat berkali-kali sampai waktu itu. Lagi ya, cuma ada waktu. Berkata sama, hari Jumat sholat berkata lagi. Apa ada? Iya, lagi ya. Kalau yang hari biasa, boleh baca setelah itu. Nanti sama itu sama, dua dari pas sama sore. Di Jumat tidak ada qobliyah. Yang ada di masjid sama sholat berjamaah menunggu imam naik di setelah Jumatan 4 rakaat bersalam nanti dengan imam atau sholat di masjid. Kalau saya berangkat di masjid pulangnya di masjid. Biar rumah saya di sini. Karena setelah sunnah itu yang paling bagus di rumah. Saya kalau sholat subuh, kan ada bagian. Saya habis adzan jamaah apa khawatir, saya sholat dulu, baru ke masjid, ke masjid. Eman-eman. Boleh Ustaz sholat 2 rakaat di masjid. Tadi saya pribadi mohon maaf, karena Nabi itu. Kemudian Nabi kan dekat sama rumah, sama kamarnya. Nabi itu sholat ketika bangun dikira sudah adzan,
tapi belum adzan, tahajud dia. Begitu adzan Mu'adz bin Jabal, setelah selesai Nabi sholat 2 rakaat di rumahnya, baru dari masjid di masjidnya. Jadi qobliyah Nabi sholat subuh di rumah, ba'diyah pun di rumah. Makanya ketika Ali terlambat sholat duhur, hatinya sahih, lalu Nabi sholat 4 rakaat, 2 rakaat 2 salam. Ali ikut, tapi Nabi tidak menegur, silakan. Akhirnya Nabi ngomong, saya lagi sholat ba'diyah duhur, tidak apa-apa. Oh, tidak tahu. Karena kebiasaan Nabi itu sholat ba'diyah itu karena dekat di kamarnya Rasulullah. Makanya kalau kita di Madinah, yang namanya stupa itu ya, itu kan tempat imamnya ya. Sampingnya itu rumahnya Rasulullah yang dipakai untuk ngubur makamnya Nabi dan makamnya Umar bin Khattab sama Abu Bakar. Itu kamarnya Rasulullah. Dia tanya, monggo. Memang harus dialog. Monggo. Saya dapati teman-teman jamaah qobliyah sebelum sholat isya. Padahal teman-teman itu sholat maghrib sudah di masjid. Nah, itu hukumnya ya. Tapi qobliyah isya ada. Ya iya, itu qobliyah isya yang saya tanyakan itu kok. Kalau bicara, Hah? ya kan Anda belum tahu masih. Oh begitu. Ini satu ya, kalau memang itu jawabannya saya nggak tahu niatnya tadi ya. Nah, terus yang kedua, sholat 2 rakaat, kakinya itu tidak dimajukan, kakinya. Itu ada hadisnya, tapi tidak sahih. Oh begitu. Ada dari sujud bangun, ada gini. Ada kan? Ada itu, tapi hadisnya dhaif. Nah, jadi kalau pada sujud begini. Ya. Dan yang kakinya tidak masuk depan, Masa begitu? kakinya Ya. tidak Dhaif. Tapi kalau saya mengamati, ini karena memang sudah tidak tahu sudah apa. Saya pernah sholat di satu masjid. Iya. Saya lihat itu kelompok-kelompok sama jamaah. Iya, saya tahu itu, Pak. Duduknya begitu. Iya, semua. Iya. Memang itu doktrinya. Jadi orang-orang dianggap salah kalau sholat 2 rakaat kakinya dimasukkan tetap salah. Mereka paling benar. Saya tidak benar, tidak suka itu. Saya pun tidak menyalahkan. Iya. Iya. Jadi hadisnya tidak bisa bertanggungjawabkan. Kecuali dia sakit, mungkin kegemukan, mungkin kakinya sakit, tidak masalah. Tapi kalau sudah aman, sehat walafiat, jangan mengada-ada. Sholat itu yang paling utama kata Nabi. Dan Allah mengatakan, Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Tidak ada perbuatan yang mulia kata Rasulullah kecuali sholat. Makanya kita harus belajar. Kalau ada salah, mari kita perbaiki. Saya tidak menyalahkan mereka. Saya kalau ngisi tarjen tidak menyalahkan. Oh sampai salah, tidak. Ayo kita belajar sama-sama. Karena menyalahkan tidak boleh. Menyalahkan tidak boleh. Saya pernah itu ketika habis Jumat, isi di perumahan, ada orang jubah putih, ya, surban putih, saya dianggap kafir. Ustadz kafir. Mana yang kafir? Nabi itu kalau sholat itu pakai jubah putih. Ya, bisa tanya. Zaman hidup di zaman apa? Apakah jenengan dari rumah sini naik unta? Saya tanya. Naik sepeda atau naik unta? Naik sepeda. Zaman Nabi ada sepeda. Yang ada unta. Jadi masalah dunia, Pak. Pakaian itu tidak harus pakai putih. Kata Nabi, pakailah bajumu yang paling bersih di antara baju-bajumu untuk tidak harus baru. Yang paling bersih
dan paling menyenangkan untuk dipakai. Tidak harus yang baru. Tidak ada hadis yang baru, tidak ada. Begitu. Gimana? Monggo yang lain. Iya. Monggo pilih mana? Sama-sama kuatnya. Tadi saya lihat ada yang penunjuknya. Iya. Itu ada hadisnya. Tapi perawinya terputus. Ada sampai baru asyhadu an la ilaha illallah. Ada hadisnya. Tapi perawinya putus. Ya saya salahkan mereka karena mereka tidak ahli hadis. Perawinya terputus. Ada sampai baru asyhadu an la ilaha illallah. Ada hadisnya, tapi perawinya putus. Ya saya salahkan mereka karena mereka tidak ahli hadis. Yang langsung begini hadisnya ada. Ini yang dipakai oleh Muhammadiyah, bukan begini. Terus seperti ini. Dipanggil. Iya. Jadi Bapak tidak boleh menyalahkan dia. Tapi kalau dia ingin tahu, jelaskan seperti saya tadi. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sama-sama belajar. Nanti kita buka APT bab sholat, monggo kita buka. Nanti bulan depan tidak terima, monggo kita saling dialog. Bukan menang-menangan, tapi kita mencari kebenaran yang hakiki. Wa ma atakum fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ambillah yang dari Allah dan Rasulnya, buanglah yang bukan dari Allah dan Rasulnya. Itu Quran. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Hadis ini ketika Nabi hijrah ke Madinah, ada perintah sholat baru. Demikianlah, semoga bermanfaat. Mari kita belajar sama-sama, tidak usah saling menyalahkan. Kalau kita kurang benar, monggo kita benarkan sama-sama. Kita tidak ingin menang-menangan. Ngaji itu harus konsekuen dengan hadis yang ada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.